Dari Gereja Yohanes Rasul Wonogiri, tengah kota, kita akan menuju ke Sendang Maria Klayu di Jelegong. Dari kota Wonogiri kita mengarah ke kota Ponorogo. Nah, kurang lebih 8 km ketemulah kota Ngadirojo. Di kota Ngadirojo ada lampu merah, kita tidak lurus ke arah Ponorogo, tetapi belok kanan ke arah Pacitan. Pertigaan di depan sana itu. Dari Ngadirojo tadi, kita kemudian ke arah Pacitan, lalu nanti kurang lebih 4 km kita ketemu pertigaan Ngadirojo. Nah, di pertigaan itu kita belok ke kiri menuju jalan yang lebih kecil seperti ini untuk menuju ke Gua Klayu. Pemandangannya sangatlah indah sepanjang jalan. Ini saya tunjukkan betapa bukan melulu ke Sendang Klayu, tetapi perjalanan adalah kegembiraan dan syukur karena sangat indah. Di antara keindahan itu adalah jalan di pinggir sungai, menyusur sungai. Tuh. Jadi sangatlah indah pemandangannya. Ini adalah jalan untuk menuju ke Sendang Klayu di Jelegong sana. Sebentar lagi kita akan masuk ke kampung Jelegong sesudah perjalanan pinggir sungai ini. Sudut keindahan yang lain lagi. Sawah yang hijau, gunung yang menjulang. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju Gua Maria Sendang Klayu di Jelegong. Jangan khawatir tersesat. Kita bisa membuka Google untuk sampai ke sana. Tinggal ketik Gua Maria Sendang Klayu Jelegong sampai. Ataupun juga ada penanda-penanda jalan untuk sampai ke jalan di kampung Jelegong ini. Kita memasuki desa Jelegong. Kita sudah sampai di parkiran Gua Maria Sendang Klayu di Jelegong ini. Ini parkirannya di halaman rumah umat. Lalu kita akan menuju ke Gua Maria. Yuk kita naik ke sana. Nih tangga-tangga naiknya. Ini sedang dalam proses pembangunan kembali. Yang rusak dibenerke, yang kurang ditambahi. Nah, maka ada spanduk sumbangan pengembangan Gua Maria Sendang Klayu. Ada nomor rekeningnya juga atas nama PGPM Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Jadi kalau di antara Anda ingin menyumbang silahkan langsung ke sana. Ini tangganya masih sangat sederhana. Nanti akan kita perbarui dan kita perbaiki supaya lebih nyaman dan lebih pantas untuk para peziarah. Jumlah tangga ini kurang lebih ya 380. Tetapi nggak jauh kok itu. Anda lihat saja nggak jauh. Tuh. Kita sedang menaiki tangga. Ini adalah pasir-pasir yang dipakai untuk pembangunan di atas sana. Tentu saja ini pasir ini berat, maka diberi pertolongan dengan semacam rel yang akan ditarik dengan kereta kecil, dan di atas sana ada traktor untuk menarik ini. Nah, kalau Anda ke sini
ada kontak personnya ini. Ini kontak personnya ini Bu Agatha ya Ibu ya. Yang memang tinggal di sini dan selalu menghidupi gua ini dengan kehadirannya. Sehingga tidak suwung blong Bu. Ya, kelihatan bahwa masih dibenerin, direnovasi. Ini yang saya terangkan dengan kereta penolongnya tadi. Digerakkan oleh diesel dan ini material yang dibawa dari bawah. Kula nuwun. Nggih. Nah, ini para umat masih bekerja. Ini kompleks Gua Marianya. Kita naik, itu Gua Maria yang baru di atas sana. Sementara Gua Maria yang lama adalah kecil ini. Yang kecil ini, tetapi ini bagian dari sejarah dan nanti akan kita pasang juga patung Maria ada di sini yang kecil. Nah, Maria yang asli yang dari sini itu dipindahkan ke atas dan dimasukkan ke tubuh patung Maria yang besar yang 3 meter di atas nanti. Dan di sini akan dipasang Bunda Maria, patung Bunda Maria yang baru. Dan ini adalah aulanya. Kalau kita mau Ekaristi, kalau kita mau kumpul, makan, bahkan istirahat ya, serbaguna. Nah, salah satu fasilitas doa di Sendang Maria Klayu ini adalah semacam plaza salib. Iki jenenge apa, Bu? Nggak ngerti? Oh ya wes. Plaza salib ya, kita sebut untuk sementara itu. Jadi ada semua, kalau Gua Maria yang lain menyebutnya Golgota gitu kan? Plaza Golgota. Oh Piazza ya. Piazza Golgota ya sebutannya. Ini baru, ini fasilitas yang baru. Orang bisa duduk, berdoa dan ya dekat dengan Tuhan di sini, merenungkan salib Tuhan. Kita akan melihat Gua Maria yang baru yang di atas. Sangat menanjak jalannya, tetapi dekat, tidak jauh. Dan sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Anda apa itu yang disebut pohon kelayu. Pohon kelayu sangat tidak dikenal ini. Pohon perdu. Ini adalah pohon kelayu. Buahnya seperti jamblang, ruwet atau semacam anggur ya. Kerennya ini nih Bu, sekecil ini pohon kelayu itu. Nah, ini pohon kelayu. Nah, kita akan naik menuju Gua Maria. Naik menuju Gua Maria. Ini maksudnya tempat lilin ya Bu ya? Nah, ini tempat persembahan lilin yang dibakar. Dibuatkan seperti ini, sangat sederhana, klasik dan lokal banget. Lokal banget. Nah, kita mau naik satu tahapan lagi untuk sampai ke Gua Maria. Ini adalah Gua Maria. Itu tinggi patungnya sendiri 3 meter. Jadi ini gua yang cukup besar. Bukan gua alam. Ini gua buatan. Tetapi besar sebenarnya ukurannya. Bayangkan saja patungnya sendiri 3 meter. Dan kita bisa berdoa di sini, Plaza Maria ini. Juga bisa duduk di sini. Kita naik sebentar supaya kita tahu seperti apa lantai sekitar. Nah, kita juga bisa mendekat ke Bunda Maria dan duduk berdoa di sini. Tempat ini sangat hening, sangat sepi. Cocok untuk bermeditasi. Okay. Jadi sekitar tahun 1968, 1968 itu
ada gua apa Sendang kecil itu memang wingit sih. Terus punya Wingit itu angker ada penunggu. angker nggih. Waktu itu sama yang punya tanah Pak Kromoyono itu diberikan pada Romo supaya diberkati, dan di situ di atasnya itu ada pohon sengon waktu itu ditebang. Siapa Pak Kromoyono? Pak Kromoyono itu yang punya ladang, Romo. Yang punya ladang. Jadi apakah dia seorang Katolik? bukan Romo, bukan. Dia bukan Katolik, tapi memang waktu itu cuma sepetak tok Romo, tanah yang diberikan itu. Sepetak tok, terus diberikan untuk berdoa. Nah, dan setelah pohon sengon itu ditebang, itu setiap malam itu ada suara tangisan Romo yang mengerikan. Waktu itu saya masih kecil. Itu masih kecil Romo. Jadi tangisan itu terdengar tapi tidak nampak itu di mana, itu enggak nampak. Seperti itu Romo. Nah, kemudian setelah itu yang pertama itu di sini ada selang beberapa waktu itu ada baptisan pertama Romo, itu 18 orang. Salah satu yang hadir saat ini Mbah Paidi, itu mana sejarahnya ya, mana Mbah? Pertama di Sendang. Wow, tepuk tangan ya Bapak Idi. Perintis ya, perintis kekatolikan di Jelegong ya. Jadi waktu itu kami pun juga belum Katolik Romo. Waktu itu belum Katolik saya. Jadi memang kekatolikan, saya mengenal Katolik itu malah sudah tahun 80 sekian gitu. Itu. Dan perkembangannya memang sangat panjang untuk pengembangan Sendang Klayu ini. Itu yang pertama itu dibuat pendopo ini tahun 83, terus gua kecil itu 86. Gua kecil itu. Nah, untuk pengembangan gua besar, gua yang di atas itu tahun 2011. Jadi ada 2 gua Maria. Tadinya kecil ini, nanti kita bisa melihatnya. Lalu karena bertumbuh, dibuatlah gua yang besar dengan patung Maria setinggi 3 meter, gitu Pak. Terus. Jadi itu juga bertahap Romo. Dari Pak Romo parokinya juga berbeda, lalu pengembangan pun juga berbeda. Jadi memang ini sangat pengembangannya dinamis. Dan yang menjadi harapan dari romo-romo yang berkenan mengembangkan pengembangan Sendang Klayu itu, konsepnya itu alam Romo, artinya menyatu dengan alam seadanya. Maka termasuk bahan-bahan yang dipakai pun itu batu-batu yang kita menambang di tempat. Jadi konsepnya konsep alam. Nah, dan kalau boleh saya menceritakan juga, Sendang Klayu ini waktu itu masih pertama dikunjungi itu oleh Romo Yohanes Pujo Sumarto, waktu itu masih Vikjen. Vikjen. Nah, setelah jadi Vikjen, tindak Sendang itu lalu dilantik di Keuskupan Bogor. Bandung ya, Bandung. Setelah itu waktu itu kalau tidak salah romonya waktu Romo Sudaris Mandi, Wonogi. Jadi itu. Jadi kalau pengharapan apa terhadap pesiaran ini maupun para pesiarah? Oke, Romo matur nuwun. Kami sebagai umat Jelegong ini sangat berharap kalau Sendang Klayu ini dikenal banyak orang, itu bisa menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Artinya bukan kami saja yang Katolik, tetapi juga masyarakat sekitar kami bisa mendapatkan berkahnya, Romo. Mendapatkan berkahnya. Artinya kemampuan yang ada di masyarakat itu memang sengaja kami kemas. Baik itu kemampuan di bidang bikin makanan, bikin dan sebagainya. Ini termasuk tadi Romo ngendiko bahwa ada tempe, ada puhung, itu adalah kreativitas dari masyarakat sekitar ini. Nah, ini dampaknya bukan orang Katolik saja, tetapi juga masyarakat semuanya, Romo. Ya, harapannya seperti itu. Nah, kemudian untuk para pesiarah, kalau misalnya tempat ini nyaman untuk berdoa, bisa mendapatkan ilham dari Tuhan. Mungkin ini juga menambah suasana untuk doa itu bisa semakin khusyuk, bisa menerima kehadiran Tuhan di tempat ini. Mungkin seperti itu loh. Matur nuwun Pak Bambang, tepuk tangan yo. Ya, saya menambahkan filosofinya.
ini disebut sendang klayu karena memang ada pohon klayu. Anda tahu pohon klayu? Pohon klayu yang Bantul kuwi ana kaya pedhuwet ki lho. Ya, kecil perdu nanti ada yang juga ada buahnya. Nah, enak ya. Nah, kenapa disebut sendang Maria Klayu? Pertama, secara fisik sendangnya itu dekat dengan pohon klayu. Tetapi secara filosofis, pengharapannya adalah banyak orang yang klayu jadi penderek dalam Gusti mergo sendang iki. Dan itu terjadi sehingga sebagian besar penduduk di sini jadi penderek dalam Gusti saka wong 18. Gitu Pak, leres nggih. Pak, ya. Saiki wis akeh. Ya matur nuwun lan muga-muga ora mung penduduk kene, saben wong sing kenal karo sendang klayu, klayu nderek Gusti. Amin. Ha. Ngono kuwi kurang luwih. Inilah perkenalan dengan Gua Maria Sendang Klayu di Jlegong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Semoga setiap pribadi yang berdoa kepada Bunda Maria diantarkan kepada Sang Putra Pengantara Tunggal dan dikabulkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.